Halo sobat-sobat YouTube, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Bagi sobat-sobat yang telah mengikuti ujian seleksi CPNS dengan menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted Test, kami ucapkan selamat kepada peserta yang nilainya mencapai passing grade atau nilai ambang batas untuk melanjutkan ke ujian berikutnya, yaitu seleksi kompetensi bidang. Sementara itu, bagi sobat-sobat yang nilai tes karakteristik pribadi atau TKP, tes intelijensi umum atau TIU, maupun tes wawasan kebangsaan atau TWK tidak mencapai nilai ambang batas, jangan menyerah dulu, karena akan diterapkan sistem ranking atau perankingan peserta. Perankingan nilai peserta akan dilakukan oleh sistem dan tidak dapat diubah, ditukar maupun diganti oleh panitia, apalagi yang bukan panitia. Jadi apabila ada yang menawarkan bantuan dengan imbalan untuk meluluskan Anda dalam sistem perankingan, maka percayalah itu hanya spekulasi dan penipuan. Pemerintah lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah mengeluarkan aturan berbentuk Peraturan Menteri PAN-RB atau disebut dengan Permen-PAN guna memenuhi kebutuhan atau kekurangan formasi peserta yang lulus dalam tes seleksi kompetensi dasar untuk CPNS 2018. Hal ini sesuai dengan pertimbangan tingkat kesulitan soal SKD CPNS tahun 2018 sangat tinggi dibandingkan dengan soal SKD tahun sebelumnya, sehingga mengakibatkan terbatasnya jumlah kelulusan peserta seleksi penerimaan CPNS 2018 dan terjadinya disparitas atau perbedaan hasil kelulusan antar wilayah, sehingga berpotensi tidak terpenuhinya kebutuhan atau formasi yang telah ditetapkan. Sementara alokasi penetapan kebutuhan atau formasi pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah perlu dioptimalkan untuk pemenuhan kebutuhan pegawai negeri sipil yang memadai dan namun tetap mempertimbangkan kualitas agar fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat lebih baik. Atas pertimbangan tersebut, pada tanggal 19 November tahun 2018, Menteri PAN-RB telah menandatangani Permen PAN nomor 61 tahun 2018 tentang optimalisasi pemenuhan kebutuhan atau formasi pegawai negeri sipil dalam seleksi CPNS tahun 2018. Dalam Permen PAN itu ditegaskan, peserta seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2018 yang mengikuti SKD dapat melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi bidang atau SKB. Peserta SKB sebagaimana dimaksud menurut Permen PAN ini terdiri atas A. Peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas, dan B. Peserta SKD yang tidak memenuhi nilai ambang batas namun memiliki peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD, diatur berdasarkan peraturan menteri ini. Peserta seleksi kompetensi dasar yang tidak memenuhi nilai ambang batas namun memiliki peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD, menurut Permen PAN ini berlaku ketentuan sebagai berikut. 1. Nilai kumulatif SKD formasi umum paling rendah 255. 2. Nilai kumulatif SKD formasi umum untuk jabatan dokter spesialis dan instruktur penerbang paling rendah 255. 3. Nilai kumulatif SKD formasi umum untuk jabatan petugas ukur, rescuer, anak buah kapal, pengamat gunung api, penjaga mercusuar, pelatih atau pawang hewan, dan penjaga tahanan paling rendah 255. 4. Nilai kumulatif SKD formasi putra-putri lulusan terbaik atau cum laude dan diaspora paling rendah 255. 5. Nilai kumulatif SKD formasi penyandang disabilitas paling rendah 220. 6. Nilai kumulatif SKD formasi putra-putri Papua dan Papua Barat paling rendah 220.
7. Nilai kumulatif SKD formasi tenaga guru dan tenaga medis ataupun paramedis dari X tenaga honorer kategori 2 paling rendah 220. Ketentuan sebagaimana dimaksud diberlakukan apabila A. Tidak ada peserta SKD yang memenuhi nilai batas berdasarkan Permenpan nomor 37 tahun 2018 tentang nilai ambang batas SKD pengadaan CPNS tahun 2018 pada kebutuhan atau formasi yang ditetapkan, atau B. Belum tercukupinya jumlah peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Permenpan nomor 37 tahun 2018 tentang nilai ambang batas SKD pengadaan CPNS tahun 2018 untuk memenuhi jumlah alokasi kebutuhan atau formasi yang telah ditetapkan. Begitu bunyi pasal 4 Permenpan nomor 61 tahun 2018 ini. Permenpan ini menyebutkan bagi peserta yang mengikuti seleksi kompetensi bidang berlaku ketentuan pertama, peserta yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dan berperingkat terbaik sesuai dengan jenis formasi jabatan yang diikut sertakan sejumlah paling banyak 3 kali jumlah alokasi formasi. Kedua, apabila terdapat peserta yang mempunyai nilai kumulatif SKD yang sama, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, kemudian TWK. Dan ketiga, apabila terdapat peserta yang mempunyai nilai TKP, TIU, dan TWK yang sama, serta berada pada batas jumlah 3 kali alokasi formasi, maka keseluruhan peserta dengan nilai yang sama tersebut diikutsertakan. Peserta yang mengikuti seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud berlaku ketentuan pertama, peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas diikutsertakan sebagai peserta SKB kelompok pertama. Kedua, apabila jumlah peserta SKB pada kelompok pertama masih berada di bawah jumlah alokasi formasi, dibuat peserta SKB kelompok kedua yang berasal dari peserta lain yang memenuhi ketentuan dan berperingkat terbaik. Ditegaskan dalam Permenpan ini, peserta SKB berkompetisi pada kelompoknya masing-masing, sedangkan peserta SKB pada kelompok kedua berkompetisi untuk mengisi formasi sebanyak selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama. Nah, Sobat YouTube, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Hal-hal yang mungkin belum jelas buat Anda, bisa Anda baca kembali Permenpan nomor 61 ini. Jangan lupa klik tombol like dan tombol subscribe yang ada di sebelah kanan bawah video ini. Silahkan diklik agar Anda tidak ketinggalan informasi. Terima kasih.